Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu pembinaan mental agama di sekolah yang disusun oleh Ahmad Hidayat, SPD, pada kegiatan MPLS kelas 7 tahun 2020-2021. Tahukah kalian apa itu pembinaan mental dan agama? Baik, saya akan sedikit menguraikan apa itu pembinaan. Pengertian pembinaan. Pembinaan berarti membina, memperbaharui, atau memproses perbuatan, cara membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian pengertian mental. Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan dimiliki seseorang yang tercermin dari sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotoriknya. Kata mental sering digunakan sebagai ganti dari kata personality atau kepribadian, yang berarti mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap, atau attitude. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu pengertian agama. Agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, atau kepercayaan. Nah, agama Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusan Allah, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang dirahmati, agama rahmatan lil alamin atau agama rahmat bagi seluruh alam semesta. Berdasarkan definisi masing-masing tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembinaan mental agama adalah suatu usaha untuk kegiatan yang berupa pemberian pembimbingan, bantuan, dan nasihat tentang ajaran agama kepada seseorang atau sekelompok orang untuk membentuk, memelihara, dan meningkatkan kondisi mental spiritual. Tujuan pembinaan merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang normal, berbudi pekerti yang luhur, dan bersusila, sehingga seseorang dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya kenakalan remaja. Dalam masalah mental, manusia terbagi kepada dua golongan, yaitu ada golongan yang sehat mentalnya dan ada golongan yang tidak sehat mentalnya. Yang pertama, golongan yang sehat mentalnya. Orang yang sehat mentalnya adalah yang memiliki sifat-sifat yang khas, antara lain mempunyai kemampuan untuk bertindak secara efisien, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan memiliki koordinasi antara segenap potensi, kemampuan dengan usaha-usahanya, dan lain-lain. Yang kedua, golongan yang tidak sehat mentalnya. Sebaliknya, orang yang kurang sehat mentalnya adalah
Orang yang merasa terganggu ketentraman hatinya, adanya abnormalitas mental ini disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi kenyataan hidup. Kemudian tujuan pendidikan agama. Agama Islam adalah agama yang diajarkan yang mencakup akidah, keyakinan, dan syariat Islam. Islam adalah ajaran yang sempurna, baik ditinjau dari sisi akidah maupun syariat-syariat yang diajarkannya. Yang pertama, Islam memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala dan melarang kesyirikan. Yang kedua, Islam memerintahkan untuk berbuat jujur dan melarang berdusta. Yang ketiga, Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang aniaya. Yang keempat, Islam memerintahkan untuk menunaikan amanah dan larangan berkhianat. Islam memerintahkan untuk menepati janji dan melarang melanggar janji. Kemudian yang keenam, Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan melarang perbuatan durhaka kepada mereka. Yang ketujuh, Islam memerintahkan untuk menjalin silaturahmi atau hubungan kekerabatan yang terputus dengan sanak famili, dan Islam melarang perbuatan memutuskan silaturahmi. Kemudian ajaran yang ke-8 yang terakhir, Islam memerintahkan untuk berhubungan baik dengan tetangga dan melarang bersikap buruk kepada mereka. Fungsi agama dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi edukatif atau pendidikan. Ajaran agama secara hukum berfungsi menyeluruh atau mengajak dan melarang yang harus dipatuhi agar bagi penganutnya menjadi baik dan benar. Kemudian yang kedua, fungsi penyelamat. Dimanapun manusia berada, ia selalu menginginkan dirinya selamat. Terus yang keempat, fungsi perdamaian. Melalui tuntunan agama, seseorang atau kelompok orang yang bersalah, berdosa, mencapai kedamaian batin dan perdamaian dengan diri sendiri, sesama, semesta, dan Allah. Kemudian yang terakhir, fungsi kontrol sosial. Ajaran agama membentuk penganutnya memiliki peka terhadap masalah sosial seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.